lupa tentang kehidupan akhirat sehingga kita lalai, kadang bisa melemahkan iman kita. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu kemarin sudah dibahas tentang masalah mizan atau timbangan. Selanjutnya adalah masalah selanjutnya tentang perjalanan kita nanti di akhirat adalah tentang masalah as-sirat. Di mana kita ketahui bahwa pelajaran kita ini adalah pelajaran akidah. Pelajaran akidah ini sebenarnya adalah intinya sebuah keyakinan bahwa kita harus yakin bahwa kita nanti itu akan menghadapi masalah ini. Maka seyogyanya kita akan mempersiapkan bekal untuk apa kita nanti menjalani kehidupan kehidupan kita setelah meninggal dunia. Jadi selanjutnya kita akan masalah as-sirat. As-sirat ini mungkin kita sering mendengar kata-kata adalah siratal mustaqim. Disebut dengan siratal mustaqim. Sebelum seseorang nanti akan masuk ke dalam surga, pasti akan melewati siratal mustaqim. Ikut kajian dia. Apa yang dimaksud dengan as-sirat? As-sirat al-muradu bihi, yang dimaksud dengan as-sirat huwa jisrun ala matni jahannam yamurru alaihi an-nasu ala qadri amalihim. Nah, yang dimaksud dengan as-sirat, siratul mustaqim dan surat Al-Fatihah itu namanya sirat adalah sebuah jalan, al-mustaqim adalah yang lurus. Yang dimaksud as-sirat di sini huwa jisrun, sebuah jembatan ala matni jahannam yamurru alaihi an-nasu ala qadri amalihim. Di sini disebutkan, nah ini di dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh seorang ulama ahli tafsir dari negeri Spanyol, dari Cordoba, Al-Qurtubi. Beliau mengatakan sebuah jembatan yang berada di atas neraka jahanam, yang semua manusia akan melewati jalan itu. Kemudian diterangkan bagaimana seseorang itu melewati jalan di atas neraka jahanam itu adalah ala qadri amalin, dengan bagaimana orang tersebut amalnya ketika di dunia. Apabila amalnya bagus, maka dia akan gampang melewati sirat tersebut, akan melewati jembatan tersebut. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maryam ayat yang ke-71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Surat Maryam ayat yang ke-71 sampai ke-72. Wa in minkum illa wariduha, dan setiap di antara kalian semua pasti akan mendatanginya. Dimaksudnya illa wariduha, akan mendatanginya, akan melewatinya. Karena ala rabbika hatmam maqdiya, dan hal tersebut adalah sebuah ketetapan bagi Rabbmu, sebuah ketetapan, dan hal tersebut adalah bagi Tuhanmu, dan hal tersebut bagi Tuhanmu adalah sebuah ketetapan yang sudah ditepat. Maksudnya memang sudah disediakan, sudah harus dilalui. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah Subhanahu wa taala summa nunajjil ladzina, ini sebagai artinya summa nunajjil, karena ini dhamir apa Mas Santoso, dhamir mutakalim ya, mutakalim al-ghair. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang, maksudnya kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa nadharul ladzina wa nadharul zalimina fiha jisiyah, dan kemudian kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, membiarkan orang-orang yang zalim di atas fiha, di dalam neraka jahanam, jisiyah, dalam keadaan berlutut. Jadi ketika dalam ayat ini dikatakan bahwa setiap kita nanti, setiap manusia itu pasti akan mendatangi neraka jahanam, pasti. Dan itu adalah suatu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan mereka
berlutut. Di dalam mereka berlutut. Maksudnya berlutut ini adalah dalam keadaan sangat terhina sekali, sangat terhina sekali. Kemudian di dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga di dalam kitabnya Syarah At-Tahawiyah miliknya Syekh bin Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala menyebutkan waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam makna wurudi fil ayati bi annahu al-murur ala sirat. Nah, di sini disebutkan bahwa di dalam kitab tadi, kitab Majmu' Fatawa dan kitab Syarah At-Tahawiyah, bahwa Nabi Muhammad SAW menerangkan makna waroda. Makna waroda di dalam ayat tersebut adalah artinya melewati. Waroda di dalam bahasa mungkin artinya adalah datang atau mendatangi. Akan tapi di dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa makna dari kata tersebut adalah nama melewati di atas sirat, Walaisa manahu ad-dukhulu nalan nar. Akan tetapi maknanya, kalau makna secara aslinya makna waroda itu adalah mendatangi. Akan tetapi di sini Nabi Muhammad SAW menerangkan maknanya adalah melewati. Maknanya bukan dakhala. Waroda bisa diartikan dengan dakhala, masuk. Akan tetapi di sini maknanya adalah marro, mururun. Artinya adalah melewati di atas sirat. Wa hadzal mururu la yutlaqu alaihi ismu dukhul alladzi yusabbihi al-usatu wa yanfa'anil muttaqin. Nah, di sini maka diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kata al-murur, penjelasan dari tersebut, dan ini diterangkan oleh dalam kitab Al-Jawab As-Sahih Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Jawab As-Sahih menerangkan hadzal murur, kata-kata murur. Nah, ini tentang masalah bahasa, tentang kata-kata masalah bahasa. Wa hadzal murur la yutlaqu alaihi ismu dukhul alladzi yujzabi al-musaf wa yunfa 'alal muttaqin. Nah, kemarin diterangkan bahwa kata-kata ini, masalah ini, kata-kata maromur itu tidak diitlakkan dengan tidak dipakai, maksudnya tidak digunakan dengan makna dukhul. Dukhul artinya adalah makna masuk ke dalam neraka jahanam, masuk ke dalam sirat, kemudian masuk ke dalam neraka. Yujzabi itu suatu sebagai balasan bagi orang-orang yang bermaksiat. Nah, di sini alasannya di sini ya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika orang tersebut akan melewati sirat, itu akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi kata-kata sirat, kata-kata dalam ayat tadi dalam Al-Qur'an surat Maryam, kata wariduha itu maknanya adalah lewat, bukan makna masuk sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat durhaka. Orang-orang yang banyak berbuat dosa itu akan masuk ke dalam neraka jahanam, dan orang-orang yang bertakwa itu akan selamat dari masuk tadi. Nah, jadi kata-kata waridullah dalam surat Maryam ini maksudnya adalah kita akan melewatinya. Nah, biarpun begitu nanti orang-orang yang dari kalangan orang-orang munafik itu juga akan memasuki neraka jahanam. Fa'an Jabir bin Abdullah, disebutkan dari sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala akhbaratni Ummu Mubasar atau Mubasar wallahu di sini enggak ada harokatnya ya, karena alam sebuah nama. Wallahu mungkin namanya Ummu Mubasar atau Mubasar. Annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda Hafsah. Nah, di sini sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini berkata, akhbaratni, menghabarkan kepada saya Ummu Mubasir. Mubasir berkata kepadaku, beliau mengatakan, annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda Hafsah. Ummu Mubasir ini mendengar Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan Hafsah. Hafsah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang salah satu dari istri beliau, dan dia adalah salah satu putri dari putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian
Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda tentang menerangkan tentang ayat ini. La yadkhulun naro insyaallah. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, la yadkhulun naro insyaallah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka insyaallah, min ashabis sajarati ahadun, dari ashabis sajarati, peserta orang-orang yang ada di bawah pohon, salah satu seorang pun, alladzi bayau tahtaha, yang orang-orang tersebut ikut berbaiat di bawah pohon tersebut. Maksudnya ini adalah dahulu ketika Nabi Muhammad SAW mau beribadah haji, yang pertama beliau beribadah haji di sekitar tahun 8 Hijriah, kalau nggak 7 Hijriah. Beliau akan beribadah haji, kemudian tertahan di daerah Aqabah yang terkenal dengan nama Bai'ah Aqabah, dan di situ Nabi Muhammad SAW berbaiat di bawah sebuah pohon. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut dalam baiat tersebut, baiat di bawah pohon tersebut, tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian di sini Hafsah itu yang ada di sampingnya berkata, "Wala ya Rasulullah, fantahara." Kemudian, nah di sini maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu, Hafsah yang ada di samping Nabi Muhammad SAW berkata, "Betul ya Rasulullah." Akan tetapi Hafsah ini agak protes kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya protes kepada Nabi karena Nabi Muhammad SAW mengatakan semua orang yang ikut dalam baiat tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Hafsah membacakan sebuah ayat yang diterangkan begini, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian semua pasti akan memasukinya, maksudnya memasuki neraka. Nah, ayat ini, surat Maryam ini dibacakan oleh Hafsah di hadapan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menjawab, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW membaca lanjutan dari ayat tersebut. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jisiyah. Nah, tadi maksudnya adalah dalam surat Maryam ayat yang ke 71 diterangkan bahwa semua orang nanti akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap orang yang ikut dalam baiat tersebut akan selamat. Di sini dibantah oleh Hafsah tadi, maksudnya bukan membantah karena tapi dia membacakan ayat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan ayatnya, yaitu Sumaluna jilatina taqwa wana daru dzalimina fi hajisiyah. Kemudian kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan akan membiarkan orang-orang yang zalim tersebut di dalam neraka dalam keadaan terhina-hina, dalam keadaan berlutut atau dalam keadaan hina. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang lain, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dalam sebuah hadis yang sangat panjang, maksudnya panjang sekali, disebutkan tentang masalah sirat. Yu'tabil sisri fayus'alu baina dhuhri jahannam. Kemudian dibentangkanlah sebuah al-jisr atau jembatan tadi, dan dijadikanlah jembatan tadi baina dhuhri jahannam, di tengah-tengah neraka jahannam, di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mal jisru, apa yang dimaksud dengan al-jisru? Nah, di sini para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya tentang al-jisru. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW ini memerinci, menerangkan apa sesungguhnya al-jisru. Al-jisru, neraka, jembatan yang atau sirat tadi. Qala madhadatun mazzallatun, madhadatun muzillatun. Maksudnya di sini adalah sebuah tempat yang licin,
Nah, neraka Jisron tadi sebuah tempat yang sangat licin. Orang yang lewat, ya namanya orang licin sekali ya. Muzilatun, yang bisa menggelincirkan orang yang lewat di atasnya. Sudah licin, bisa menggelincirkan orang yang ada di bawahnya. Alaihi khototifun, dan di atas al-jisr tadi, di atas tempat yang licin yang begitu tadi, di situ ada besi. Di atasnya tadi ada besi yang berbentuk seperti melengkung gini, seperti penget, atau mungkin orang yang pernah kerja di kayak besinya daun bidara. itu duri. Ini ada nanti keterangannya, ditambah itu lagi nanti. Ini sirot ya, Sadam. gancau. Orang yang sering Manor. manol, nah itu ada. Atau anggap aja pancing ya gitu. Pancing insya Allah yang mereka beneran. Jangkar. Di atas jembatan ini ada pancing-pancing. Besi yang melengkung gini. Wakalaliku, dan besi yang bengkok, yang ujungnya itu untuk mengorek-ngorek bara api. Mungkin orang yang biasanya bakar batu bata, atau orang yang pekerjaan seperti itu, dia akan melihat benda-benda seperti itu. Wakas koten, dan ada jenis tanaman berduri. Maflatohatin, yang datar. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan tambahan dari Pak Karsa tadi, seperti durinya pohon bidara. Jenis tambahan tanaman berduri, tapi nanti ini wallahu bukan dari pohon bidara, karena ada penjelasan dari hadis ini panjang sekali. Datar, laha saukatun, ditambah lagi ada tumbuhan berduri. Di sini ada kata-kata yang hampir sama, yang mirip, intinya banyak durinya sekali. Laha saukatun, khas katotun ini tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali durinya. Kemudian ada kata-kata saukatun di sini, tumbuhan berduri. Yang tumbuhan tersebut semuanya dari batangnya itu duri semua. Di dalam kitab Al-Qomus diterangkan bahwa tumbuhan yang sangat duri sekali. Nabi kawan takunu binajat yuqalu laha asadan. Nah, di sini ada tumbuhan ini, tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Yang tumbuhan ini maksudnya tumbuhan yang ada di atas neraka jahanam tersebut, ini ada di daerah Najat, di daerah Najat ya, di daerah Najat. Yuqalu laha asadan. Nah, dikatakan bahwa nama tumbuhan tersebut namanya adalah asadan. Asadan. Kalau orang Arab yang ada di Najat tahu asadan ini seperti apa. Kalau kita mau alam ya, kita belum pernah melihatnya. Al-mu'minu 'alaiha katorfi. Adapun orang-orang yang beriman ketika melewati as-sirat tadi, 'alaiha itu katorfi, ada yang seperti katorfi, seperti sekejap mata. Berkedip saja itu sudah bisa melewatinya. Wakal barki, dan ada juga yang seperti kilat. Berarti kilat sama kedipan mata lebih cepat lah. Kedipan mata ya. Kalau kita lihat masih ada garis-garis itu, bola alam gitu. Wakar rihi, dan ada yang seperti angin. Wakar ajawil kholi, dan ada orang yang seperti menunggang kuda. Warika tidak, dan ada orang-orang yang seperti mengendarai kendaraan. Fanaja muslimun, dan ada orang-orang yang fanaja muslimun, dan ada di sini kata-kata fanaja muslimun, wanaja mahdusun, wa mahdusun fi nari jahannam. Maksudnya adalah fanaja muslimun, dan selamat dari orang-orang yang muslim, maksudnya adalah orang-orang yang berbuat dosa. Di sini kata-kata mahdusun adalah orang-orang yang digorok, digosok maksudnya. Setelah mereka masuk ke dalam jahanam, nah mereka digosok, dibersihkan. Dan ada orang-orang yang teronggok di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kata yamur akhiruhum yuhsabu sahban, maksudnya di sini
orang-orang yang berislam dan orang-orang yang mukmin dalam hadis ini, mereka akan selamat dari neraka jahanam meskipun di sini maksud hadis ini wallahu alam, meskipun mereka telah masuk ke dalam neraka jahanam dahulu dan mereka teronggok sudah teronggok maksudnya udah masuk ke dalam neraka, mereka berkumpul maksudnya udah dihinakan di neraka jahanam ya, mereka bisa keluar dari neraka jahanam, mereka diselamatkan akhirnya yuhsabu, dan paling akhirnya dari antara mereka itu ditarik dari neraka jahanam dengan tarikan yang sesungguhnya. Meskipun kita ditarik dari neraka jahanam, mereka masih bisa selamat asal mereka muslim ya. Asal mereka muslim. Kita dalam sini terangkan bahwa orang-orang muslim nanti yang masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan seperti itu akan bisa selamat meskipun selamatnya menunggu waktu yang panjang sekali. Wa ma antum bi asadda li munasadatan fil haqqi. Dan kalian semua, inilah tadi ada Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, adalah orang-orang yang sangat saya mintai pertolongan di hadapan al-haq, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sangat perhatian kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sangat sekali meminta kepada umatnya untuk diselamatkan dari neraka jahanam. Qad tabayyana lakum minal mu'minina yauma idzin jabar, dan betul-betul telah diterangkan kepada kalian semua dari orang-orang yang beriman pada hari itu lil jabar. Dan hari ini diterangkan oleh hadis didapatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ada hadis lain yang menerangkan tentang keadaan manusia pada hari kiamat di sirat tadi di sirat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi hadisi al-qiyamati atau di sini ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Bukhari dan juga Imam Muslim, sebuah hadis yang menerangkan tentang hari kiamat, dan hadis ini juga panjang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudrabu asratu baina dhuhrai jahannam, dan dibentangkan sirat di atas punggungnya neraka jahanam, maksudnya di permukaan neraka jahanam. Fakunu ana wa ummati awwalu man yujziha, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa maksudnya saya dan umatku itu adalah orang yang pertama-tama kali akan melewati di atas neraka jahanam tersebut. Wala yatakallama yawma idzin illa rasul, dan tidak ada yang berkata pada waktu itu kecuali para rasul. Wa da'wa rasulu yauma idzin. Nah, maksudnya di sini ketika itu nanti yang akan melewati di atas itu adalah yang pertama adalah maksudnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dan tidak ada yang berkata pada waktu itu kecuali rasul tadi, kecuali para rasul. Jadi ketika melewati umatnya di belakang itu enggak ada sama sekali yang berkata, karena ngerinya wa da'wa rasul yang ada, dan ucapan para rasul pada waktu itu pada melewati itu, maka di sini Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah. Wa fi jahannama kalalibun, dan di atas neraka jahanam tersebut, ada kalalib. Kalalib tersebut adalah besi yang bengkok ujungnya untuk mengorek-ngorek bara api neraka. Kita bayangkan saja ya, besi ujungnya bengkok untuk mengorek-ngorek api neraka. Mislu sauki sakdan, seperti itu tadi tumbuhan berduri yang ada di yang namanya sakdan tadi, sakdan yang ada di daerah Najd. Hal ra'aitum sakdan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW berkata, apakah kalian semua melihat, tahu apa itu namanya sakdan? Qalu, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, na'am ya Rasulullah, betul, tahu ya Rasulullah. Dan ini para sahabat Nabi Muhammad SAW tahu apa itu namanya
sadan. Sadan adalah sebuah tumbuhan yang penuh dengan duri yang tumbuh di daerah Najd, Fa innaha mislu sauqus sadan. Sesungguhnya jahanam tersebut itu seperti tumbuh-tumbuhan berduri yang ada di daerah Sadan. Ghairu annahu la ya'lamu ma qadra azmiha. Nah, sesungguhnya neraka jahanam tersebut tidak ada yang mengetahui kira-kira besarnya neraka jahanam tersebut illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tahqafun nasu bi amalihim. Nah, orang-orang, para manusia itu akan melewati tersebut dengan kadar amal perbuatannya ketika di dunia. Faminhum al-mubiqu baqiya bi amalihi. Dan di antara para manusia, ketika orang tersebut akan melewati neraka jahanam tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan hal-hal yang akan menimpa dirinya tergantung dengan apa yang dijalankannya ketika di dunia. Faminhum al-mubiqu baqiya bi amalihi. Dan di antara mereka, di antara manusia itu ada yang amalnya itu adalah al-mubiqu, itu membinasakan dirinya sendiri. Dia berbuat di amal dunia, ya kerjaannya memang sesuatu hal yang kelak di akhirat akan membuat orang tersebut akan menjadi binasa, akan menjadi celaka. Awil musiku bi amliha, atau orang-orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang-orang yang amannya baik. Wa minhum al-muqaddalun awil mujazi au nahu, atau selain dari hal mereka semua. Wa fil ardin, di dalam lafaz yang lain, fa akuna awalu man yujzi du'a'u rasul yauma idzin Allahumma salli salim. Maka di dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini disebutkan bahwa maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama akan melewati sirat tersebut, akan melewati sirat yang ada di atas neraka jahanam tersebut. Dan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma salim salim salim. Allahumma salim salim, cukup doa yang di dalam hadis ini. Fabilah dan di dalam lafaz yang lain, fa akuna awalu man yajzi minar rasuli bi ummatihi. Maka kelak sayalah orang yang akan melewati neraka jahanam tersebut dari para rasul dengan umatnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan umat Nabi Muhammad SAW. Wala yatakallamu yauma idzin akadun illa rasul. Dan pada hari itu tidak akan berkata satu orang pun kecuali para rasul. Wa kalama rasulu yauma idzin Allahumma salim salim. Wa fi hadis Salman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wa yudau asratu mislu haddi Musa. Nah, di sini wa yudau asratu mislu haddi Musa maksudnya, dan sirat al-jisru tadi dibuat itu mislu haddi Musa, seperti haddi itu sebuah tepi benda yang haddi Musa seperti benda yang diasah, mungkin seperti tipis kemudian sangat tajam sekali. Ini sifat dari kata sirat, kata jembatan tadi. Mungkin orang kalau menggampangkan saja tajamnya seperti benda yang sangat tajam, mungkin silet atau Masya Allah seperti pisau kurang tajam. Samurainya orang-orang apa itu Jepang itu yang katanya cuma kain jatuh langsung terbelah, mola. Kemudian kita lanjutkan tentang al-waqfatu al-ula al-surati, berhentian sementara dari yang dimaksud yang pertama di atas sirat. Jadi sirat dalam permasalahan ini kita mengetahui dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab ini, di dalam kitab Aqidah karangan Syekh Hamad bin Ziyad bin Hamad Al-Asir diterangkan bahwa sirat itu ada dua macam di sini. Ini adalah sirat yang pertama, sirat yang seseorang itu berhenti sementara, berhenti untuk jeda setelah orang dibangkitkan dari
kuburnya setelah hari kiamat. Yang dimaksud dengan sirat yang pertama, tempat perhentian yang pertama di atas sirat, dan hal ini diterangkan juga oleh kitab An-Nihayah yang karangan Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, dan kitab Hayatul Akhirah Ghalibul Awaji diterangkan bahwa wadzalika anna nasa idza bu'isu min kuburihim yaqafuna 'ala sirati fil zulumati dunal jisri waqta tabdil ardi. Diterangkan sirat di sini ada dua ya, nanti ada sirat mustaqim, sirat yang tadi diterangkan di depan. Ini adalah sirat tempat pemberhentian sementara orang-orang setelah dibangunkan dari alam kubur. Setelah manusia itu dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, kemudian manusia tersebut akan berhenti di atas sirat. As-sirat tersebut ala sirati fil zulumati dunal jisri. Nah, ini diterangkan bahwa sirat tersebut dalam keadaan fil zulumati, dalam keadaan gelap gulita, gelap sekali dalam keadaan dunal jisri, selainnya dari sirat yang tadi diterangkan, sirat yang ada di atas neraka jahanam. Ini sirat sementara. Waktu tabdil ardi, kapan manusia berhenti di atas sirat tersebut? Waktu tabdil ardi, waktu buminya diganti. Karena apa? Bumi yang kita pijak sekarang ini nanti akan, ketika nanti kita akan di hari kiamat akan diganti. Fa'idha budila bil ardu fa'inaha yang takiluna ilaiha. Nah, ketika bumi ini diganti, maka manusia nanti akan pindah kepada bumi yang lainnya. Fa'an Aisyah, dalilnya adalah sebuah yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan qalat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sa'altu Rasulullah SAW an qaulillahi azza wa jalla. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-48. Surat Ibrahim ayat yang ke-48 disebutkan, yauma tubaddalul ardu khairal ardi was samawat. Pada hari bumi itu diganti khairal ardi, selain dari bumi yang ada sekarang, was samawati, dan juga begitu langit-langit. Nah, di sini Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, yauma tubaddalul ardu khairal ardi was samawat. Fa aina yakunu anasu yauma idzin ya Rasulullah. Maka sahabiyah Aisyah radhiyallahu berkata, ketika bumi diganti, di mana manusia pada waktu itu wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW berkata, alas sirat, di atas sirat. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, sementara ini persinggahan sementara manusia itu berada di atas sirat. Wa an Sauban maula Nabi SAW, dan dari sahabat Sauban yang menjadi maula Rasulullah SAW berkata, Sa'ala Yahudiyun an Nabiya SAW, ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Yahudi tersebut berkata, wahai Rasulullah, aina yakunu nasu, di manakah manusia ketika ada ayat ini? Yahudi berkata Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan surat Ibrahim ayat ke-48 tadi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Faqala Rasulullah SAW, hum fil zulumati dunal jisri. Mereka, para manusia tersebut itu berada di sebuah kegelapan dunal jisri, akan tetapi selainnya dari kata al-jisru tadi. Jisru tadi adalah sebuah surat yang berada di atas jahanam. Akan tetapi ini adalah surat-surat yang lain, surat yang sementara. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau, mas'alatun, ada sebuah masalah. Kharaja Muslimun an Aisyah tentang sebuah hadis. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qali yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Nah, di sini
Ibnu Taimiyah menerangkan tentang sebuah permasalahan, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tadi, menerangkan tadi, fa'aina yakunun nas yauma idzin qala al-sirat. Maka komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal ardu tabadalu kama sabata fi sahihain. Maka pada waktu itu bumi akan diganti seperti yang telah tetap dalam kitab Sahih kan, yaitu maksudnya dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim. Anan nasa yuksaruna alal ardi baidoan afroan kakirasotin naki. Maksudnya di dalam kemarin pada waktu pembelajaran yang telah lalu ketika diterangkan, ketika menerangkan tentang masalah padang mahsyar, tentang padang mahsyar, manusia itu dikumpulkan di dalam sebuah tanah lapang yang sangat putih, yang putih bersih murni, maksudnya putih bersih murni, kakir sotinako, seperti bulat pipi seperti roti gitu, tapi akan lebar sekali. Laisa fiha ngalimun li abidin, maksudnya di tempat tersebut itu tidak ada tuannya seorang pun. Maksudnya tidak ada yang memiliki sama sekali. Di antara manusia itu tidak ada yang memiliki tempat tersebut, tempat itu luas. Qala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud berkata menerangkan tentang padang mahsyar, hiya ardun baidoun kaya atil fiddati. Sebuah bumi yang putih bersih seperti al-fiddati, seperti perak. Lam ya'malu 'alaiha khati'atun, dan tidak ada seorang pun yang bisa berbuat kesalahan di waktu itu, karena pada waktu itu bukan tempatnya orang beramal, akan tempatnya orang akan mendapatkan balasan. Di tempat itu tidak ada orang yang berbuat kesalahan tersebut. Wala safaka, dan tidak ada orang yang wala safaka fiha daman haroman. Nah, di dalam tempat tersebut putih bersih, tidak ada orang yang menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'un nasu fi sha'idin wahidin yang fadhum al-basru wa yasma'uhum adda'i khufatan oratan hurlan kama khuliqu wa ya'khudun nasa min qarbi dzalika ayyama wasidati kata ya jamuhuma araku. Nah, dalam sebuah hadis yang panjang tersebut diterangkan bahwa Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa ini komentarnya Ibnu Taimiyah tentang tentang sirat tadi, tapi ya sirat yang sementara ya, bukan sirat yang jisr tadi, karena dalam hadis Nabi Muhammad menerangkan siratun dunal jisr, bukan jembatan yang di atas neraka jahanam. Yaitu sebuah bumi, hamparan bumi yang putih bersih seperti perak, yang disebut tidak ada perbuatan tercela, tidak ada orang yang berbuat kesalahan, dan tersebut tidak dialirkan darah yang diharapkan. Maksudnya di situ tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan, tidak ada orang yang membunuh orang yang lain, dan para manusia berkumpul fi sha'idin waqi, di atas tanah yang tinggi, yang sebuah tanah yang tinggi. Dan pada waktu itu para manusia itu menunggu, maksudnya perhatian pandangan dan pendengaran mereka adalah perhatian dari penyeru. Dalam keadaan mereka tersebut, ketika itu para manusia itu keadaannya adalah khufatan, tidak beralas kaki, mereka nyeker, tidak pakai sandal, orotan, telanjang tanpa pakai baju, dan bulan mereka belum berhitan, tidak dihitan kama kuliku, seperti pada asalnya mereka diciptakan ketika mereka lahir di dunia. Fayaqudun nasu min qurabil dzalika ayyama fasidati hatta yajmun rabbuk, dan pada waktu itu para manusia itu dalam keadaan yang sangat-sangat kesusahan dan sangat-sangat yang berat badannya,
sehingga saking beratnya sehingga di antara mereka ada yang ya jumumul araku, maksudnya ada yang membasahi mereka keringat-keringat mereka. Dalam pembahasan yang kemarin keringat mereka ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai di tempatnya orang pusar, ada yang sampai di ini di bawah mata di antara hidung sini pada pertemuan yang dahulu. Bapak tuhum yarfau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara para di antara para perawi hadis ini komentarnya dari Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahwa ada yang memarfukan hadis ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kata wa qaul mujahid wa ghairu min ashabi, dan ada juga yang mengatakan bahwa tersebut ini adalah yang maksudnya yang di sini adalah yang mengatakan bahwa ini dari kata batu tersebut adalah ucapannya Mujahid dan selainnya dari Mujahid dari kalangan ulama salaf radhiyallahu anhu. Sampai sebentar ya. Nanti ada musyawarah. Oh gitu. Nah, kita sudah di sini. Mungkin ada kurang lebihnya kemudian yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.